Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini segi empat alat bantu ajar yang saya buat. Nah, jadi yang pertama itu kan ada persegi panjang nih, yang ini persegi panjang. Jadi persegi panjang memiliki 4 sisi dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar nih, sama panjang dan sejajar hadapannya. Nah, selanjutnya itu kan ada belah ketupat nih, yang ini belah ketupat. Belah ketupat itu semua sisinya sama panjang, dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, sekelilingnya itu sama panjang. Dan sudut berhadapan sama besar, sudut berhadapannya sama besar ini. Itu selanjutnya itu kan ada layang-layang nih, yang layang-layang. Nah, layang-layang itu memiliki 4 sisi dan 2 sisinya sisinya berdekatan bersebelahan. Nah, ini 2 sisinya berdekatan bersebelahan yang ini. Nah, terus satu sudutnya yang berhadapan sama besar, satu sudutnya berhadapan sama besar yang ini. Terus selanjutnya itu kan ada jajar genjang. Jajar genjang tuh yang ini. Ini jajar genjang. Nah, memiliki 2 pasang sisi yang sama sejajar dan sama panjang, memiliki sisi yang sama panjang dan sama sejajar gitu. Sudutnya berhadapan sama besar, dari sini sampai sini. Selanjutnya itu ada trapesium nih, yang ini trapesium. Memiliki 4 sisi, 1 2 3 4. Nah, itu selanjutnya itu memiliki satu pasang sisi sejajar, yang ini, yang bawah. Bisa atas, itu sama panjangnya tuh. Selanjutnya itu ada persegi. Nah, yang persegi itu memiliki semua sudutnya itu siku-siku, jadi 90 derajat semua yang ini. Nah, terus semua sudutnya itu kedua diagonalnya itu sama panjang, gitu. Oke. Menjelaskan sifat-sifat segi empat, rumus dari segi empat, dan alat bantu ajar. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Jadi ada 6 teman-teman. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Yang pertama itu ada pengantar geometri. Jadi di sini tuh geometri adalah cabang dari matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi relatif dari objek-objek serta sifat-sifat ruang. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi, teman-teman. Jadi kata geo itu berasal dari kata bumi yang dari Yunani sana. Dan metro yang berarti mengukur. Jadi metro itu berarti mengukur secara harfiah. Geometri berarti pengukuran bumi. Jadi geometri dari kata geo dan metri. Geonya itu bumi dan metronya itu adalah pengukuran. Jadi dijadiin satu, yaitu jadi pengukuran bumi. Yaitu selanjutnya itu ada segi empat, merupakan salah satu bentuk geometri yang sangat penting dipelajari. Selanjutnya itu ada apa itu segi empat. Jadi yang pertama itu segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, jadi selanjutnya itu ada jenis-jenis segi empat. Yang pertama itu ada persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Selanjutnya itu ada klasifikasi segi empat. Dari ini berdasarkan sisi dan sudutnya. Selanjutnya itu ada memiliki ciri khas masing-masing. Selanjutnya itu ada persegi. Nah, definisi persegi itu, persegi adalah bangun datar segi empat yang memiliki 4 sisi sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Jadi masing-masing sisinya tuh memiliki 90 derajat.
Karena semua sisinya dan sudutnya sama, persegi termasuk bangun datar yang simetris sempurna. Selanjutnya tuh ada ciri-ciri persegi. Nah, yang pertama tuh ada semua sisinya sama panjang, baik dari sisi kanan, kiri, atas, bawah itu sama. Selanjutnya itu ada semua sudut dan sudutnya itu siku-siku. Jadi kotak sisi kanan, kiri, bawah, atas itu siku-sikunya itu 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan diagonal saling membagi dua dan tegak lurus. Selanjutnya itu ada memiliki 4 sumbu simetri dan 4 sumbu putar, termasuk jajar genjang, belah ketupat, dan persegi panjang secara khusus. Selanjutnya itu ada persegi panjang. Nah, persegi panjang itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta keempat sudutnya empat sudut siku-sikunya itu 90 derajat, sama seperti persegi. Dan di sini ada ciri-ciri persegi panjang. Yang pertama, memiliki 4 sisi dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua itu memiliki 4 sudut siku-siku. Siku-sikunya itu 90 derajat. Kedua, diagonalnya sama panjang tetapi tidak saling tegak lurus. Diagonalnya saling membagi dua bagian yang sama panjang. Memiliki 2 sumbu simetri. Jadi ada 2 sumbu simetri, bisa dilipat jadi vertikal dan horizontal gitu. Selanjutnya itu memiliki simetri lipat dan simetri putar. Selanjutnya itu ada belah ketupat. Yang pertama itu ada definisi belah ketupat. Nah, di sini belah ketupat adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dengan pasangan sudut yang berhadapan sama besar dan diagonalnya saling tegak lurus serta saling membagi dua. Ciri-ciri belah ketupat. Nah, yang pertama itu semua sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, diagonalnya saling tegak lurus. Terus selanjutnya itu ada diagonalnya saling membagi dua, berarti diagonal 1, 2 itu saling membagi dua. Terus memiliki 2 sumbu simetri dan 2 sumbu simetri lipat. Bisa simetri lipat 1, 2 gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya itu ada layang-layang. Nah, di sini ada definisi layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang yang berdekatan sama panjang dan salah satunya diagonalnya membagi bangunan tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Diagonalnya saling tegak lurus namun tidak sama panjang. Nah, di sini ada ciri-ciri dari layang-layang. Yang pertama itu memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sisi berdekatan sebelah-sebelahan. Nah, situ sama panjang. Nah, yang dimaksud tuh dari sini sama panjang, di sini sama panjang, sini sama panjang, sini sama panjang gitu. Jadi teman-teman, nah yang kedua itu ada satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Satu pasang sudut yang berhadapan sama besar tuh yang dimaksud yang ini teman-teman tuh. Terus ada diagonal yang saling tegak lurus. Salah satu diagonal membagi diagonal lain menjadi 2 bagian yang sama panjang. Ini kalau kita bagi 2 jadi begini teman-teman, menjadi simetri, menjadi memiliki 1 sumbu simetri gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu bangun datar segi 4 yang memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, dari sini kita baca dulu nih dari ciri-ciri jajar genjang. 1 itu memiliki 2 pasang yang sejajar dan sama panjang. 2 pasang sisi yang sejajar nih ini teman.
dan sama panjang. Ini sisi-sisinya nih, sisinya sama panjang dan sejajar. Nah, selanjutnya itu yang kedua, ada sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, sudut yang berdekatan saling berpelengkap. Nah, maksudnya itu sudut yang berdekatan saling berpelengkap tuh maksudnya ini teman-teman nih sudutnya. Tuh. Selanjutnya itu ada yang keempat, itu diagonal saling membagi dua tetapi tidak sama panjang dan tidak tegak lurus. Diagonal saling membagi dua. Nah, ini teman-teman, diagonal saling membagi dua tetapi tidak sama panjang dan tidak tegak lurus karena sisi kirinya dia miring, sisi kanannya dia miring, jadi tidak tegak lurus. Dan selanjutnya tidak memiliki sumbu simetri. Tidak memiliki sumbu simetri karena kenapa? Karena diagonalnya tidak sama panjang dan tidak tegak lurus gitu teman-teman. Tetapi memiliki simetri rotasi tingkat 2. Nah, yang maksudnya tingkat 2 itu adalah diputar 180 derajat tetap sama. Misalkan ini nih, bangunan ini nih jajar genjangnya diputar nih 180 derajat. Nah, itu dia akan tetap sama teman-teman gitu. Selanjutnya itu ada trapesium. Nah, trapesium itu adalah bangunan datar segi 4 yang memiliki sekurang-kurangnya satu pasang sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar tersebut sisi dasar dan sisi lainnya disebut sisi kaki. Itu teman-teman. Nah, nih di sini sisi dasar dan di sini sisi atas. Nah, yang tadi dimaksud tuh disebut sisi dasar dan sisi lain disebut sisi kaki. Ini teman-teman, sisi dasar, ini sisi kaki yang di sini gitu teman-teman. Nah, ciri umum trapesium memiliki 4 sisi. Ciri umum nih memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Memiliki satu pasang sisi sejajar, bisa atas atau bawah, bisa kiri atau kanan itu teman-teman. Jadi memiliki satu pasang sisi sejajar. Kalau ini kelipat D ke C itu bisa menjadi satu pasang sejajar, A ke B itu bisa menjadi satu pasang sisi sejajar gitu. Jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Sudut-sudut sininya tuh semuanya tuh 360 derajat teman-teman. Tuh. Tidak bentuk dan ukuran sisi serta sudut bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, itu karena trapesium itu terbagi menjadi 3 teman-teman gitu. Kita lanjut ke sini dulu. Nah, bentuk dan ukuran sisi serta sudut bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Kita lanjut next. Nah, kan tadi udah saya jelasin kan tentang trapesium. Nah, sekarang trapesium itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada siku-siku. Nah, itu siku-siku memiliki 2 sudut siku-siku. Nah, itu masing-masing sudutnya itu 90 derajat teman-teman. Salah satu sisi tegak lurus berhadapan sisi sejajarnya. Selanjutnya itu ada trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki itu sisi kakinya ini tanda kurung karena yang tidak sejajar itu sama panjang. Berarti yang tidak sejajar itu sama panjang. Sudut-sudut yang berdekatan dengan sisi sejajar sama besar. Biasanya memiliki sumbu simetri. Trapesium sembarang. Nah, ini langsung lanjut ke trapesium sembarang. Tidak memiliki sisi atau sudut yang sama panjang atau besar, kecuali satu pasang sisi sejajar. Selanjutnya itu tidak memiliki simetri. Jadi trapesium sembarang itu tidak memiliki simetri teman-teman. Nah, di sini tuh ada rumus. Di sini tuh ada rumus yang pertama tuh persegi, yang kotak tadi, yang kotak. Nih, ini contohnya seperti buku. Nih, oke. Nah, persegi. Nah, luasnya itu L. Rumusnya tuh luas itu menentukan luas itu rumusnya L sama dengan sisi kali sisi sama dengan atau bisa disebut dengan sisi kali sisi gitu teman-teman. Keliling. Nah, keliling itu disebutnya K besar sama dengan 4
kali sisi sama dengan 4S. Jadi tadi S-nya itu bukan second atau bukan detik kalau di fisika. Nah, tapi kalau di sini sisi 4S gitu disingkat. Diagonalnya itu diganti menjadi kata D. D-nya D kecil, beda dengan keliling dan luas. Nah, ini rumusnya S akar 2 gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada persegi panjang. Nah, persegi panjang tuh contohnya ini teman-teman. Peci teman-teman, persegi panjang nih. Ini persegi panjang teman-teman. Nah, luas panjang kali lebar. Nah, luasnya tuh panjang kali lebar gitu teman-teman. Nah, kelilingnya itu dua kalinya ini teman-teman, 2 kali panjang kali lebar gitu teman-teman. Nah, di situ ada diagonalnya masih sama menggunakan akar, buka kurung P akar 2 ditambah L akar 2, tutup kurung. Itu persegi panjang. Terus selanjutnya itu ada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu luasnya itu menggunakan L besar. Nah, itu biasanya itu rumusnya alas kali tinggi sama. Ini terus selanjutnya itu ada keliling juga menggunakan K nya itu K besar sama dengan 2 kali A kali S, 2 kali A tambah S itu. Nah, di sini kenapa ada S sama dengan sisi miring? Karena itu S nya itu sama dengan sisi miring itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tingginya itu T L per A itu teman-teman. L nya tuh alas, A nya itu tinggi gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada belah ketupat. Nah, di sini itu ada luas. Di sini luasnya itu setengah kali D1 dikali D2. Keliling 4 kali sisi sama dengan 4S. Sisinya ini rumus sisinya tuh setengah akar D 1 pangkat 2 ditambah D2 pangkat 2 gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada layang-layang. Nah, luasnya itu L sama dengan setengah kali D1 dikali D2. Kelilingnya itu K sama dengan 2 kali A tambah B. Nah, di situ A-nya itu sisi pendek dan B-nya itu sisi panjang teman-teman. Berarti sisi pendeknya itu yang di atas gini, sisi panjang itu yang di bawah. Selanjutnya itu ada trapesium. Nah, ini luasnya itu L setengah kali jumlah sisi sejajar sama dengan tinggi. Jadi bisa disebut lebih ringkasnya tuh setengah kali A tambah B kali T. Nah, gitu teman-teman. Mencari kelilingnya itu jumlah sisi sama dengan A tambah B tambah C tambah D gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk alat bantu ajarnya nanti kita jelasin. Oke, terima kasih.